Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Info Cerdas Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang persyaratan untuk CPNS tahun 2021. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai sobat, agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi seputar perkembangan CPNS tahun 2021. Seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dibuka dalam waktu dekat ini melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwasanya jadwal pelaksanaan untuk CPNS dan P3K untuk tahun 2021 telah resmi ditetapkan. Berikut alur jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Yang pertama adalah pengumuman seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai tanggal 13 Juni 2021. Selanjutnya adalah pendaftaran seleksi. Pendaftaran seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai tanggal 21 Juni 2021. Sementara itu sobat, untuk seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya, maksudnya pengumuman hasil dari seleksi administrasi akan dimulai pada tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Sementara itu, untuk persyaratan dokumen utama yang perlu dipersiapkan antara lain, yang pertama adalah kartu keluarga atau KK. Yang kedua adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Yang ketiga, ijazah. Yang keempat, transkrip nilai. Dan yang kelima, pas foto. Dan yang keenam adalah dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar, karena memang setiap kementerian dan instansi mengeluarkan kebijakan yang berbeda dalam memberikan tambahan dokumen yang harus dilampirkan pada persyaratan administrasi. Misalnya pada Kementerian Hukum dan HAM, ataupun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ataupun pada Kementerian Sosial dan lain sebagainya, karena memang tiap kementerian dan tiap instansi, dalam artian instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, memiliki kriteria khusus terkait dengan administrasi yang harus dilampirkan. Tetapi memang secara umum dokumen-dokumen yang utama yang harus disiapkan memang yang sudah saya sebutkan barusan. Masa sanggah di sini merupakan masa di mana peserta CPNS diberikan waktu untuk memberikan sanggahan terkait dengan seleksi administrasi yang telah diikuti oleh peserta. Peserta sendiri bisa melakukan sanggahan terkait dengan ketidakpuasan ataupun kejanggalan dengan hasil seleksi administrasi.
Selanjutnya adalah pelaksanaan SKD CPNS dengan menggunakan metode CAT, Computer Assisted Test, BKN, oleh Badan Kepegawaian Negara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2021. Pelaksanaan SKD sendiri merupakan seleksi kompetensi dasar. Nah, pada seleksi kompetensi dasar ada beberapa tiga materi pokok. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah tes intelijensia umum, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Untuk materi TWK sendiri terdiri dari nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nasionalisme yaitu materi-materi soal tentang kebangsaan, tentang wawasan Nusantara, tentang cinta kebangsaan, dan wujud pengamalannya seperti apa. Selanjutnya TWK sendiri juga terkait dengan integritas. Soal integritas di sini adalah memang soal tentang sifat kejujuran atau ketangguhan ataupun kewibawaan yang menjadi satu kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Pada soal TWK juga akan ada beberapa soal tentang pengamalan Pancasila beserta wujud pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, berikut dengan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal-soal ini memang menjadi kendala besar berdasarkan pengalaman sobat-sobat yang sudah ikut pada CPNS tahun 2021, yang memang TWK menjadi materi soal yang cukup sulit dibandingkan dengan materi TKP dan TIU, karena memang bobot soalnya sangat tinggi dan tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada materi soal pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga soal tentang sejarah dan soal tentang bahasa Indonesia. Untuk materi soal TIU, tes intelijensia umum, ada kemampuan verbal, ada kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Ada soal sinonim, antonim, analogi ataupun perbandingan, termasuk juga numerik yang tentang soal-soal tentang matematika dan angka-angka. Memang ini sering kali keluar, termasuk juga kemampuan figural. Soal B yang berbentuk gambar, kita disuruh menebak gambar mana yang paling cocok atau gambar mana setelah ini dan apa gambar selanjutnya. Ini pasti akan menjadi materi pada soal tes intelijensia umum. Selanjutnya untuk materi tes karakteristik pribadi ataupun TKP, ini ada pelayanan publik. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan seandainya menjadi seorang ASN, jejaring kerja, kerjasama, teamwork dalam bekerja, sosial budaya, kepekaan sosial, teknologi informasi, penguasaan TI, penguasaan teknologi sebagai media dalam kemudahan dalam bekerja, dan juga termasuk profesionalisme dalam bekerja yang menjadi materi soal dalam karakteristik pribadi. Untuk soal-soal ini memang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi jika Anda sudah berpengalaman, maka cukup dengan beberapa menit saja bisa mengerjakan TKP, tentunya dengan trik dan strategi yang harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Selanjutnya adalah seleksi kompetensi untuk P3K non guru.
yang juga menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test komputer, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan ini memang dikhususkan bagi tenaga teknis, administrasi, dan tenaga kesehatan, yang nanti akan dilaksanakan setelah SKD CPNS selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah seleksi kompetensi P3K untuk guru. Sama juga menggunakan tes komputer juga, yang tes yang berbasis komputer yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memang dilakukan selama sebanyak 3 kali, yaitu tes yang pertama, tes yang kedua, tes yang ketiga, yang itu yang dimulai pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2021. Nah, untuk pembahasan P3K guru, nanti akan Info Cerah Channel akan menjelaskan secara detail pada video berikutnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan SKB CPNS atau seleksi kompetensi bidang, yang akan dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober 2021. Pelaksanaan SKB di sini sobat memang dikhususkan bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos dalam SKD. Tentunya dalam SKD sendiri ada passing grade yang harus dicapai oleh masing-masing, oleh semua peserta lah. Nanti kalau sudah lolos, dinyatakan lolos pada SKD, Anda bisa ikut dalam seleksi kompetensi bidang. Integrasi nilai antara SKD, seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang 40% dan 60%. 40 untuk SKD, sementara 60% untuk SKB. Jadi total dari SKD dan SKB, maka jumlah akhir menjadi penentu siapa yang masuk pada peringkingan pertama. Tahapan selanjutnya adalah pengumuman nilai akhir dan masa sanggah, di mana masa sanggah merupakan masa di mana jika ada ketidaksesuaian ataupun ketidaksinkronan yang menurut peserta itu tidak sesuai dengan aturan, maka boleh melakukan sanggah yang terjadwal pada bulan November tahun 2021. Setelah itu maka masuk pada penetapan NIP, nomor induk pegawai CPNS atau nomor induk P3K, pada bulan Desember tahun 2021. Sementara itu sobat, untuk ketentuan umum dari CPNS tahun 2021, yang pertama adalah setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi untuk umur maksimal adalah 35 tahun. Ini merupakan batasan yang tidak boleh bisa ditawar lagi, kecuali pada jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran pada dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Jadi walaupun umur 40 tahun itu sah-sah saja. Selanjutnya boleh 40 tahun pada dokter pendidik klinis. Dan yang ketiga, dosen peneliti perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 doktor. Jadi kalau S3 usianya masih 40 tahun walaupun sudah lewat dari 35 tahun, maka boleh mendaftar menjadi CPNS.
Selanjutnya, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau dengan hormat sebagai PNS, atau sebagai prajurit TNI, atau sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau sebagai pegawai swasta. Yang kelima, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Keenam, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis, maka tidak boleh mendaftar menjadi CPNS. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kedelapan, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kesembilan, pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah. Yang kesepuluh, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan, jadi tidak boleh mendaftar lebih dari satu. Itulah sobat beberapa persyaratan dan ketentuan dari CPNS tahun 2021. Segera persiapkan diri Anda mulai dari sekarang agar nanti bisa lolos seleksi dalam CPNS maupun P3K tahun 2021. Amin. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.